Halo brother, ini adalah iPhone 14 reguler, iPhone 14 biasa yang baru aja gue beli secara offline, secara langsung ke orang dan gak melalui marketplace kayak biasanya. Dan sebetulnya ini adalah salah satu iPhone yang gak gue rekomendasiin dalam jajaran iPhone yang gue review atau jajaran rekomendasi iPhone 2024 yang gue saranin ke para teman-teman semua. Cuman kenapa alasannya gue beli iPhone ini nanti di akhir video akan gue jelasin. Dan ini dia barangnya, unitnya ini adalah iPhone 14X Inter. Kita lihat boxnya di sini. Kita lihat dulu boxnya. Kalau kita lihat boxnya ini memang kelihatan ini bukan original. Bisa kalian lihat di sini dari stikernya itu kelihatan banget. Kelihatan banget berasa ini bukan original. Dan nanti akan gue coba buat juga video yang lain untuk membandingkan box yang original dan box yang aftermarket atau yang OEM atau yang KW, biar kalian juga nanti lebih paham. Sebetulnya kalau kalian udah terbiasa lihat barangnya, lihat unitnya, pegang yang asli, itu cukup gampang untuk membedain. Tapi nanti akan gue coba share di video yang lain. Oke, kita coba aja langsung cek kelengkapannya. Ini ada iPhone-nya, kita singkirin dulu. Kebetulan dapat warna biru. Walaupun memang bukan warna favorit gua, tapi namanya barang second, kita nggak bisa pilih, sesuai adanya aja. Lalu di sini juga dapat buku panduan dan SIM ejector. Di sini dikasih SIM ejector kayak biasa. Ini juga berasa banget bukan originalnya. Berasa tidak sesolid dan senyaman atau sebagus yang original. Dan ini kabelnya, menurut sellernya ini original. Dan setelah gua cek, gua coba lihat-lihat, memang ada di sini ada emblem Bay Apple California. Mana ada tulisan kecil di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan karena ini tipis banget. Kalau kita lihat langsung aja kita harus bener-bener deket karena memang tulisannya kecil, tipis dan warnanya grey. Oke, ini dia unitnya, iPhone 14 reguler. Kalau dilihat secara fisik sekilas, ini bagian back glass belakangnya ini relatively sebetulnya mulus. Walaupun ada baret-baret halus pemakaian, memang agak susah kelihatan kalau di kamera. Terus untuk bezelnya ini juga relatif nggak mulus-mulus banget sebetulnya, ada bintik-bintik kecil kayak di sini. Terus di bagian atasnya juga ada bintik-bintik putih gitu kecil. Kalian bisa lihat, coba gue deketin. Ada bintik-bintik putih kayak gini. Bintik-bintik putih lecet-lecet halus bekas pemakaian. Di bagian bezel bawahnya relatif aman, relatif bersih, nggak ada kendala atau nggak ada lecet-lecet. Untuk bagian layar ini aman harusnya ya, kalau dilihat dari luar ini aman, nggak ada baretan-baretan atau goresan-goresan, cuman ada bekas pemakaian aja. Oke, harusnya ini aman, nggak ada masalah. Secara umum untuk kondisi fisiknya sebetulnya untuk handphone second yang keluaran setahun 2 tahun belakangan ini relatif normal lah, aman, gak ada masalah. Dan mungkin hanya pemakaian biasa aja. So gak ada komplain untuk fisiknya. Kita coba hidupin dan gimana nanti kondisi serta spesifikasi yang ada di iPhone 14 ini. Oke, ini dia iPhone-nya udah gua hidupin. Kita akan coba, sebelum itu kita akan coba cek juga tombol-tombolnya. Ini tombol powernya cukup kliki. Untuk tombol volume up, volume down juga masih enak. Tombol silentnya di sini aktif. Oke. Tombol silentnya aktif. Kita akan coba untuk Face ID-nya. Oke, cepet. Kita coba lagi. Oke, cepet sebagaimana seharusnya iPhone. Lanjut kita akan coba ke spesifikasinya. Kita masuk ke menu setting. Lalu kita pilih aja. Di sini kita bagian general. Lalu about, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah iPhone dengan model iPhone 14. Model numbernya adalah LLE, yang artinya iPhone ini adalah iPhone X Inter dari Amerika. Dan perlu kalian ingat juga, nggak bosan buat gua ngasih tahu atau ngingetin ke teman-teman semua. Kalau kalian beli iPhone X Inter region apapun, pastiin semua IMEI-nya itu terdaftar di Bea Cukai. Kalau IMEI-nya ada 2, pastiin IMEI-nya kedua-duanya ada di Bea Cukai, terdaftar di Bea Cukai. Kayak iPhone 14 ini IMEI-nya ada 2, IMEI 1, IMEI 2. Jadi pastiin semua IMEI-nya terdaftar di Bea Cukai kalau ingin sinyalnya aman dan nggak diblokir. Lalu untuk berikutnya di sini masih ada limited warranty-nya, bisa kalian cek dan bisa kalian lihat sendiri. Ternyata ini adalah handphone yang masih ada masa garansinya. iPhone yang garansinya itu sampai 23 Mei 2024. Jadi lumayan cukup beruntung, masih ada sisa garansi sekitar 3-4 bulanan.
Baru dipakai sekitar 8 bulanan berarti handphone ini. Dan kita bisa juga lihat untuk storage-nya, storage yang gua pilih atau yang gua dapat ini di 128 GB. Untuk kebutuhan gua ini cukup karena memang gua relatif cukup rajin untuk backup file ke komputer. Lalu kita cek juga untuk baterai health-nya. Kita cek di bagian baterai health and charging, dan maksimum capacity-nya ini masih bagus banget, masih prima banget, masih 100%. Hal yang wajar karena memang dengan penggunaan dan cara charge yang benar, maka baterai health itu relatif akan lebih awet dan lebih jangka panjang. Dan ini sangat logis banget, gue yakin bukan baterai suntikan karena memang masa aktifnya atau masa pakainya juga belum lama. Lanjut kita cek di bagian layarnya, kita coba lihat True Tone-nya dulu. Kita cek di sini True Tone-nya aktif. True Tone-nya ada, nggak hilang. Kalau secara fisik memang kelihatan layarnya ini masih original dan fungsi-fungsinya juga seharusnya ini nggak ada masalah. Kita lihat fungsinya masih aktif. Untuk brightness-nya kita lihat berasa cukup smooth, naik turun dari terang ke gelap atau dari gelap ke terangnya. Memang karakter original dari LCD Apple itu kayak gini. Kalau yang OM biasanya itu patah-patah naik turun dari intensitas cahayanya ini. Oke, relatif aman. Kita coba juga dark mode. Oke, hitamnya juga cukup pekat. Di bagian-bagian sampingnya bisa kalian lihat, nggak ada dead pixel atau warna-warna yang aneh. Semuanya berjalan dengan seharusnya dan semestinya. Kita balikin lagi ke warna putih untuk ngecek warnanya. Kita dicek juga di sudut-sudutnya ini aman, nggak ada dead pixel, nggak ada shadow atau white blended atau warna-warna yang beda. Relatif aman di setiap sudutnya ini. Oke. Berarti LCD-nya masih normal. Dan terakhir, sensitivitas LCD perlu kita cek juga. Kita masuk aja dengan menggunakan assistive touch di accessibility. Di sini kita aktifkan bagian touch-nya, assistive touch. Aktifin. Nah, muncul yang bulat-bulat ini. Coba untuk puter-puter di semua layarnya. Di semua bagian layarnya ini oke. Gak ada masalah, semuanya lancar. Oke. Kalian lihat sendiri. Lalu kita coba untuk ketik-ketik ya. Oke. Gak ada touch delay. Semuanya berjalan dengan oke. Normal, gak ada masalah. Coba kita swipe kanan kiri. Kita coba scroll juga. Naik turunnya apakah smooth atau patah-patah. Ini kelihatan cukup smooth. Gak ada masalah, gak sampai patah-patah. Ciri-ciri LCD original tuh kayak gini. Dan kalau yang KW biasanya kalau kita naik turun itu ada sedikit patah-patah gitu, kurang smooth. Walaupun masih 60 Hz, tapi ya masih oke lah. Cukup smooth lah ya untuk iOS. Lanjut kita cek juga untuk suaranya. Kita coba untuk cek sound dari ini aja, dari musik. Kita coba dari nada dering. Setting, ada sound and haptic. Cek. Oke. Suaranya masih gede. Oke. Coba ya. Oke. Audionya aman, nggak sember, nggak pecah atau nggak mendem. Aman, ini nggak ada masalah untuk audio. Kita lanjut dari flash dulu. Kita coba flash. Kita coba flash. Kita aktifin flashnya. Oke, flashnya nyala. Aktifin flashnya, naik turunin. Kita coba juga nanti kayak gini. Kalau kalian beli handphone second, oke, aman. Coba kameranya juga. Kita coba untuk kamera depan. Boleh. Kita foto dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, tajam. Video sekalian coba audionya untuk mikrofonnya. Tes, ini adalah pengujian dengan kamera depan dari iPhone 14. Bagaimana kualitas audio dan kameranya. Oke, kita coba play. Dengan kamera depan dari iPhone 14. Normal. Bagaimana kualitas audio dan kameranya. Oke, normal, mantap. Kita coba kamera belakang. Kamera belakang. Kita coba foto dulu. Kita coba juga untuk video.
Oke, ini adalah percobaan kamera belakang dari iPhone punya gua. Ini adalah iPhone 14. Kualitas kameranya kita perpindahan dari 0,5 ke 1, dari 1 ke 0,5. Oke, kita cek hasilnya. Coba kita lihat hasilnya di sini. Oke, ini adalah percobaan kamera belakang dari iPhone punya gua. Ini adalah iPhone 14. Kualitas kameranya kita perpindahan dari 0,5 ke 1, dari 1 ke 0,5. Oke. Cukup smooth, normal, kameranya juga lancar, nggak ada masalah sama sekali. Oke, berikutnya gue pengen jelasin ke kalian, walaupun sebetulnya iPhone ini seperti yang udah gue sampein di awal, tidak masuk dalam rekomendasi iPhone yang gue pilih di tahun 2024 ini, tapi kenapa akhirnya beli? Karena alasannya satu, gue dapet harga iPhone 14 ini seharga iPhone 13. Jadi kalau kalian juga nemu iPhone 14 bukan berarti nggak worth it atau jelek, tapi ngelihat harganya lebih baik iPhone 13. Tapi kalau ada situasi di mana kalian ngelihat iPhone 14 seharga iPhone 13 dengan kondisi yang bagus, no minus, dengan seharusnya berfungsi semuanya, kalau iPhone X Inter IMEI-nya terdaftar, maka menurut gue lebih baik kalian ambil iPhone 14 aja kalau memang bisa dapat seharga iPhone 13. Tapi kalau misalkan kalian nemu iPhone 14 selisih harganya dengan iPhone 13 itu cukup gede, sebaiknya mending ambil iPhone 13 aja. Karena nggak terlampau jauh berbeda, cuman ada beberapa perbedaan kecil aja. Untuk layar sama-sama 6,1 inch, untuk chipset sama-sama A15 Bionic, cuman bedanya di GPU-nya aja. Untuk iPhone 13 itu pakai 4 core, sementara untuk iPhone 15 pakai 5 core untuk GPU-nya, dan itu nggak akan berasa banget lah. Lalu berikutnya adalah untuk kameranya. Ini setup kameranya, kamera wide, kamera ultra wide, kamera depan, semuanya 12 megapiksel. iPhone 13 pun sama, ketiganya itu 12 megapiksel. Yang ngebedain kamera iPhone 14 di bagian depan maupun di bagian belakang itu udah support cinematic mode 4K 30 fps, sementara untuk iPhone dari iPhone 13 cinematic mode-nya itu cuma ada di kamera belakang doang dan belum support 4K, baru 1080p doang. Lalu untuk berikutnya perbedaannya hanya ada di bagian RAM aja. Untuk RAM iPhone 14 itu adalah 6GB, sementara untuk iPhone 13 itu cuma 4GB doang. Tapi overall kalau kalian ngelihat iPhone 14 selisih harganya cuma 500.000, kalian boleh sikat aja iPhone 14. Tapi kalau selisih harganya sampai 1-2 juta, lebih baik kalian pilih iPhone 13. Dan itulah alasan gue kenapa akhirnya memilih atau membeli iPhone 14 ini, karena lebih ke opportunity yang oke aja. Di harga yang sama dengan iPhone 13, gue bisa dapat versi yang lebih tinggi. Itu doang. Oke, nanti akan gue coba bahas full reviewnya, kayak gimana pemakaian gue dan pengalaman gue dengan iPhone 14 ini. Jangan lupa follow dan subscribe channel gue. Thank you for watching, see you next video, bye bye.